Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Rifani dengan NIM 2504264. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang etika digital mahasiswa dengan fokus pada dua kasus utama, yaitu bullying digital dan penyebaran hoaks. Topik ini penting karena berkaitan dengan nilai keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia digital. Selanjutnya, slide yang kedua adalah latar belakang. Di era digital saat ini, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lainnya sangat memudahkan kita dalam berkomunikasi. Namun, kemudahan ini sering disalahgunakan. Misalnya, untuk menghina orang lain atau menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Mahasiswa sebagai pengguna aktif di media sosial harus memiliki kesadaran dan etika agar tidak merugikan orang lain. Selanjutnya ada pengertian. Cyberbullying adalah tindakan menyakiti orang lain melalui media digital seperti menghina, mempermalukan, atau menyebarkan aib. Ujaran kebencian adalah perkataan yang mengandung penghinaan atau kebencian terhadap seseorang. Nah, sedangkan hoaks adalah informasi palsu yang belum tentu benar, sedangkan fitnah adalah informasi yang merugikan orang lain walaupun belum jelas kebenarannya. Semua ini termasuk perilaku negatif yang harus dihindari sebagai seorang mahasiswa. Selanjutnya, kita masuk ke slide yang keempat, yaitu tentang kasus yang pertama, yaitu kasus bullying. Kasus pertama adalah kasus bullying digital. Sebagai contoh, seorang mahasiswa menyebarkan nilai temannya tanpa izin di grup WhatsApp. Tidak hanya itu, ia juga memberikan komentar yang merendahkan. Hal ini kemudian diikuti oleh anggota grup yang lain yang ikut menertawakannya. Ada juga mahasiswa lain yang ingin membela tetapi takut menjadi korban berikutnya. Selanjutnya ada dampak dari bullying. Dampak dari bullying ini sangat besar. Korban bisa mengalami stres, cemas, bahkan depresi. Secara sosial, korban bisa menarik diri dari lingkungan secara akademik, prestasi menurun karena tidak fokus dalam belajar. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan trauma bagi si penderita bullying. Selanjutnya kita masuk dalam kasus yang kedua, yaitu hoax. Kasus kedua ini menyangkut dengan penyebaran hoax. Seorang mahasiswa menyebarkan informasi bahwa dosen tidak adil dalam memberi nilai, tanpa memastikan kebenarannya. Banyak mahasiswa langsung mempercayai dan menyebarkan informasi tersebut. Setelah dicek, ternyata informasi itu tidak benar dan hanya terjadi kesalahpahaman antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya ada dampak dari hoaks tersebut. Penyebaran hoaks dapat merusak nama baik. Penyebaran hoaks dapat merusak nama baik seseorang. Dalam hal ini, dalam kasus ini yaitu dosen. Selain itu, dapat menimbulkan konflik antara mahasiswa dan dosen. Hoaks juga dapat menimbulkan kebencian dan menurunkan kepercayaan terhadap orang lain maupun institusi yang bersangkutan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam slide yang ke-8, yaitu ada data dan fakta. Berdasarkan data, hampir setengah remaja pernah mengalami cyberbullying. Selain itu, hoaks juga sangat cepat menyebar dibandingkan informasi yang benar. Dampaknya, banyak korban yang mengalami penurunan prestasi, bahkan gangguan secara mental.
Ini menunjukkan bahwa masalah ini sangat serius dan tidak bisa dianggap dengan sepele. Selanjutnya, kita masuk ke dalam konflik etisnya, yaitu dalam kedua kasus ini terdapat konflik etika seperti ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain. Fitnah, yaitu menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Melanggar privasi serta perilaku tidak jujur. Selain itu, diam saja juga bisa dianggap mendukung tindakan tersebut. Banyak orang ikut-ikutan karena tekanan kelompok. Selanjutnya adalah nilai Islam. Dalam Islam, kita diajarkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Kita juga diajarkan untuk tabayun, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Selain itu, kita harus menjaga ukhuwah atau persaudaraan kita, serta menjaga kehormatan orang lain. Semua ini menuntun kita untuk bertanggung jawab dalam bertindak. Selanjutnya ada dalil dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumin min qaumin yaskhar la amanu alladhina ayyuhaya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengolok-olok orang lain dan harus memastikan setiap informasi yang datang. Maknanya adalah kita harus saling menghormati dan tidak langsung percaya atau menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Selain Al-Quran, juga ada hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, yaitu dalam hadis disebutkan bahwa seseorang bisa dianggap berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk mencegah kemungkaran. Artinya, kita harus selektif dalam berbicara dan berani menolak apa yang salah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam analisis masalahnya. Masalah ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya empati terhadap orang lain. Kedua, rendahnya literasi digital sehingga mudah percaya akan hoaks. Dan yang ketiga, adanya rasa takut untuk melawan mayoritas seseorang. Dan yang keempat, keinginan untuk viral tanpa memikirkan dampak ke depannya. Selanjutnya, dampak umum. Secara umum, dampaknya meliputi berbagai aspek. Secara mental, korban bisa stres dan cemas. Secara sosial, korban bisa dijauhi atau menarik diri. Dan secara akademik, prestasi seseorang bisa saja menurun. Lingkungan juga menjadi tidak sehat karena dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Selanjutnya, ada cara untuk mencegah. Untuk mencegah hal ini, kita harus berpikir sebelum memposting sesuatu. Selalu cek kebenaran informasi tersebut. Jangan menyebarkan aib orang lain. Gunakan bahasa yang sopan dan menghargai orang lain. Selanjutnya, sikap yang benar. Sikap yang benar adalah tidak ikut menyebarkan hal-hal yang berbau negatif. Berani membela korban, mengingatkan teman dengan cara yang baik, dan berani mengatakan yang benar, walaupun berbeda dengan mayoritas kebanyakan orang. Dan selanjutnya,
Solusi dan peran mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran penting. Kita harus mendukung korban, melaporkan pelanggaran, dan mengedukasikan teman. Selain itu, kita harus menjadi contoh yang baik dan menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi saya hari ini adalah kesimpulannya, bullying dan hoaks adalah masalah serius yang berdampak besar. Islam melarang perbuatan tersebut dan mengajarkan kita untuk bersikap bijak, jujur, dan bertanggung jawab. Sebagai mahasiswa, kita harus menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.